Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Omar Rasyid dengan NRP 5022241237. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 dari tugas 1 rangkaian listrik 2. Soalnya adalah menentukan V 0T dan I 0T pada rangkaian yang diberikan. Rangkaiannya terdiri dari sumber tegangan 25 cos 2 T volt. Ada 8 ohm pada resistor, induktornya ada 3 Henry, kapasitor 0,05 Farad. Di sini V 0-nya ada di sebelah kiri dan I 0T-nya ada di kanan. Pertama, kita harus mengubah rangkaian ke domain frekuensi karena sumbernya ini sinusoidal. Frekuensi sudutnya yaitu W sama dengan 2 radian per second. Pertama, kita akan mencari impedansi dari masing-masing komponen. Pertama, rumus dari impedansi masing-masing komponen yaitu pada resistor yaitu ZR sama dengan R. Untuk kapasitor ZC sama dengan 1 per J W omega L JWC maaf. Dan untuk induktor yaitu J omega L. Di sini resistor yaitu tetap harganya tetap yaitu 8 ohm. Untuk kapasitor yaitu kapasitor pada 0,05 Farad itu 1 per J kali 2 kali 0,05, yaitu hasilnya min J 10 ohm. Lalu untuk induktor yaitu di sini J 2 kali 3 yaitu J 6 ohm. Lalu ada resistor lagi, resistor 5 yang di sini, resistor Z 5 ohm, ZR juga 6 ohm. Lalu kita langsung aja ke langkah pertama yaitu mencari transformasi ke domain frekuensi. Pertama, sumber tegangannya ada 25 cos 2 TV kita ubah menjadi VS yaitu 25 lalu frekuensi sudutnya tetap yang tadi 2 radian. Lalu impedansinya sudah. Untuk impedansi totalnya yaitu Z paralel sama dengan Z per ZL tambah ZC sama dengan J6 dikali min J10 per J6 min J10 sama dengan 60 per min J4 sama dengan J15 ohm. Lalu impedansi total yang dengan 8 ohm. Lalu kita akan menghitung Z yang seri dengan 8 ohm yang tadi. Z seri sama dengan 8 tambah J15 sama dengan sama aja. Lalu untuk impedansi paralel yang 5 ohm dengan 5 ohm dengan 6 ohm yaitu Z paralel
yaitu 5 kali 6 tambah 5 tambah 6 sama dengan 30/11, kurang lebih itu hasilnya 2,72. Lalu kita akan menghitung tegangan final. Untuk mencari final yaitu Vs dikali Z paralel dibagi Z seri tambah Z paralel. Serinya yang ini dan paralel yang ini. Kita hitung. J15 tambah 2,72. Lalu kembali ke Z total. Kita cari 10,727 tambah J15 sama dengan akar dari 10,727 kuadrat tambah 15 kuadrat tan min 1 dari 15/10,727. Hasilnya yaitu kurang lebih 18,45 derajat ohm. Lalu finalnya yaitu 25 dikali 2,72/18,45 dikurang 54,46 derajat, yaitu hasilnya 3,69, bentuknya min 54,46 derajat dalam bentuk volt. Lalu jika dikonversikan ke waktu yaitu final T sama dengan 3,69 cos 2T minus 54,46 derajat volt. Lalu kita akan menghitung arus I0. I total sama dengan Vs per Z total yang seri tadi ditambah Z paralel yaitu 5 derajat dibagi 10,727 tambah J15, kurang lebih hasilnya 1,35 min 54,46 derajat pada ampere. Lalu tadi untuk arus I0 yang melalui resistor 6 ohm yang pembagi arus paralel 5 ohm dan 4 ohm, yaitu I0 sama dengan I total dikali 5 tambah 6 sama dengan hasilnya 1,35 minus 54,46 derajat dikali 5/11 yaitu 0,616 min 54,46 derajat ampere. Lalu dikonversikan ke domain waktu yaitu I0T yang hasilnya 0,616 cos dari
2T dikurang 54,46 derajat ampere. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Najwa Kasih Pasha. Dengan NRP 5022241225 akan membahas soal nomor 6. Jadi, tegangan pada not 1 telah diketahui, yaitu 12 sudut 0 derajat. Lalu, not 2 perlu dicari. Dengan total arus masuk sama dengan total arus keluar, yaitu 12 sudut 0 derajat ditambah V1 min V2 per 1 ohm sama dengan V2 per min J1 ohm ditambah 4 sudut 0 derajat. Lalu substitusikan V1 dengan 12 sudut 0 derajat. Lalu disederhanakan menjadi 14 min V2 sama dengan JV2 tambah 4. Lalu didapatkan V2 sama dengan 10 per 1 plus J. Hasil ini kemudian dirasionalkan. J2 sama dengan min 1. J2 kuadrat itu sama dengan min 1. Jadi V2 didapatkan 5 1 min J. Lalu menghitung arus I0. Arus I0 melalui impedasi min J1 ohm. Jadi I0 sama dengan V2 per min J1. Dapatkan 5 buka kurung 1 min J tutup kurung per min J. Lalu hasilnya dirasionalkan lagi. Mendapat 5 dalam kurung I plus J A. Kemudian hasil I0 yang telah dirasionalkan diubah dalam bentuk polar. Dengan rumus berikut ini. Kemudian didapatkan hasilnya adalah 45 derajat. Jadi I0 sama dengan 5 akar 2 sudut 45 derajat. Sekian, terima kasih. Saya Kasia Stefani Manalo, NFP 5022241088. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian dari tugas 1 LL2 soal nomor 7. Pada soal nomor 7 ini diberikan helenistik seperti ini. Lalu diminta untuk menentukan besar I0 dengan menggunakan teknik supernode. Cara penyelesaiannya yaitu pertama-tama digambar terlebih dahulu rangkaian listriknya, lalu diberi keterangan tambahan. Pada rangkaian listrik ini terdapat 2 reference node. Reference node yang pertama diberi nama V1, lalu reference node yang kedua diberi nama V2. Di antara kedua reference node ini terdapat sebuah sumber tegangan independen dengan besar tegangan 12 sudut 0 derajat volt atau sama dengan 12 volt. Pada bagian ini disebut sebagai supernode. Supernode merupakan bagian dari suatu rangkaian listrik di mana terdapat sumber tegangan di antara dua reference node. Dari rangkaian listrik ini akan ada dua persamaan simultan. Persamaan simultan yang pertama yaitu dari bagian supernode, kemudian persamaan simultan yang kedua akan berasal dari cabang lain dari kedua reference node itu. Persamaan simultan yang pertama yaitu dari bagian supernode. Dari bagian supernode ini akan diperoleh V2 dikurangi V1 sama dengan 12
sudut 0 derajat volt. V2 dikurangi V1 ini berdasarkan tanda yang ada di simbol ini, dimana positif lebih dekat ke V2 maka V2 nya positif, lalu negatif lebih dekat ke V1 sehingga V1 nya negatif. Lalu dari V2 min V1 sama dengan 12 sudut 0 derajat volt ini diperoleh V2 min V1 sama dengan 12 volt, karena 12 sudut 0 derajat volt ini sama dengan 12 volt. Kemudian dari persamaan ini bisa dipindah ruas sehingga menjadi persamaan V2 sama dengan V1 plus 12. Inilah persamaan simultan yang pertama. Kemudian persamaan simultan yang kedua itu dari cabang lain dari reference node V1 dan V2. Cabang lainnya itu ada 4, yaitu 2 cabang dari reference node V1. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Kemudian 2 cabang lagi dari reference node V2. Ini cabang yang pertama, ini cabang yang kedua. Pada bagian ini digunakan prinsip Kirchhoff current law, di mana sigma I out sama dengan 0 ampere. Sigma I out ini merupakan penjumlahan dari I di keempat cabang dari keempat cabang tersebut. Jadi sigma I out sama dengan 0. I yang pertama, I dari cabang yang pertama itu V1 dibagi 1 min J. Karena keduanya ini diangseri maka dijumlahkan. Lalu ditambah dengan I kedua. I dari cabang kedua itu V1 dibagi 2. Lalu ditambah I pada cabang ketiga. I pada cabang ketiga itu V2 dibagi J2. Lalu ditambah dengan I pada cabang keempat, yaitu V2 dibagi 2 min J2. Keduanya ini diangseri makanya dijumlahkan. Kemudian pada persamaan ini terdapat 2 pecahan dengan penyebutnya berupa operasi hitung bilangan kompleks. Maka kedua pecahan tersebut perlu dikalikan dengan konjugat kompleks dari penyebutnya. Pecahan yang pertama yaitu V1 per 1 min J. Penyebutnya ini ada 1 min J, maka dikalikan dengan konjugat kompleks konjugatnya yaitu 1 plus J. Maka V1 per 1 min J dikalikan 1 plus J per 1 plus J. Kemudian dikalikan pembilang dan pembilang penyebut dengan penyebut. Pembilang itu V1 dikalikan 1 plus J. Kemudian 1 min J dikali 1 plus J itu dikalikan 1 dikali 1 plus 1 dikali plus J min J kali 1 min J kali J plus 1. Karena J kali J itu sama dengan min 1 kemudian dikalikan dengan negatif yang ada di min J maka jadi plus 1. Lalu bagian pembilang ini dikalikan dengan cara distribusi, yaitu V1 kali 1 sama dengan V1 dan ditambah V1 dikali J sama dengan J V1 per J min J habis sama dengan 0, tersisa 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi V1 plus J V1 per 2. Nah ini sama dengan V1 bagi 2 ditambah J V1 dibagi 2.
Nah, bentuk ini bisa dijadikan pecahan, bisa dijadikan desimal. Pecahannya itu bisa diubah jadi setengah V1 ditambah setengah JV1. Setengahnya ini bisa diubah jadi desimal, yaitu 0,5, sehingga menjadi 0,5 V1 ditambah J 0,5 V1. Lalu pecahan yang kedua yaitu V2 per 2 min J2. Penyebutnya ini yaitu 2 min J2. Jadi perlu dikalikan dengan, jadi pecahan ini karena penyebutnya berupa operasi hitung yang melibatkan bilangan kompleks, maka perlu dikalikan dengan kompleks konjugatnya. Kompleks konjugat dari penyebutnya. Kompleks konjugatnya itu adalah 2 plus J2. Jadi V2 per 2 min J2 dikali 2 plus J2 per 2 plus J2. Kemudian dengan cara yang sama dengan tadi diselesaikan sehingga diperoleh hasil 0,25 V2 plus J 0,25 V2. Kemudian dari hasil ini disubstitusikan ke persamaan ini. Sehingga diperoleh 0,5 V1 ditambah J 0,5 V1, ini yang tadi V1 per 1 min J. Lalu ditambah V1 per 2 itu sama dengan 0,5 V1 ditambah V2 per J2 itu sama dengan J 0,5 V2 ditambah V2 per 2 min J2 itu tadi sama dengan 0,25 V2 ditambah J 0,25 V2 sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini dikelompokkan. Untuk V1 dikelompokkan sesuai dengan unsurnya. Dari persamaan ini ada 4 unsur, yaitu yang punya unsur sama-sama V1, lalu yang ada unsur J V1 sama-sama ada JV2 sama V2. Lalu dikelompokkan ini yang sesama punya unsur V1, ini yang JV1 sendiri, lalu V2 juga ada satu aja, lalu JV2 ini ada 2, lalu dikelompokkan dalam kurung, lalu sama dengan 0. Kemudian diselesaikan perhitungannya sehingga diperoleh 1 V1 ditambah J 0,5 V1 ditambah 0,25 V2 ditambah J 0,75 V2 sama dengan 0. Inilah persamaan simultan yang kedua. Lalu tadi di tahap sebelumnya terdapat persamaan simultan yang pertama yang menyatakan nilai V2 dalam bentuk persamaan, sehingga nilai ini bisa dimasukkan ke persamaan simultan yang kedua. Jadi V2 nya nanti diganti dengan V1 plus 12, yaitu dengan cara mensubstitusikan persamaan 1 tadi ke persamaan 2 ini, sehingga menjadi V1 plus J 0,5 V1 plus 0,25, V2 nya diganti V1 plus 12 tambah J 0,75, V2 nya diganti jadi V1 plus 12, lalu sama dengan 0. Kemudian yang bagian perkalian ini diselesaikan dan cara distribusi sehingga menjadi V1 ditambah J 0,5 V1 ditambah 0,25 kali V1 jadi 0,25 V1 ditambah 0,25 kali 12, itu berarti 1/4 dikali 12 itu sama dengan 3, ditambah J 0,75 kali V1 itu sama dengan J 0,75 V1 ditambah J 0,75 dikali 12, berarti
J-nya tetap, lalu 3/4 dikali 12 itu 9, berarti jadi ditambah J 9 lalu sama dengan 0. Kemudian dari persamaan ini ada 3 unsur yang bisa dikelompokkan jadi 3 unsur, yaitu unsur V1 yang sama-sama ada V1, lalu JV1 yang sama-sama ada JV1, sama yang tidak ada unsur V1-nya. Jadi ini pengelompokan yang V1, ini pengelompokan yang JV1, kemudian yang tidak ada unsur V1-nya itu ada 3 plus J9, ini dipindah ke ruas kanan sehingga menjadi sama dengan min 3 min J9. Lalu operasi hitung yang ada di dalam kurung ini diselesaikan sehingga menjadi 1,25 V1 ditambah J 1,25 V1 sama dengan min 3 min J9. Karena di ruas Q ini ada kesamaan unsur, yaitu sama-sama punya unsur V1, maka dikelompokkan, V1-nya diletakkan di luar, terus di dalam kurung 1,25 ditambah J 1,25 sama dengan min 3 min J9. Dari persamaan ini bisa diperoleh berapa nilai V1. V1-nya itu bisa diperoleh dengan membagi ruas kanan dibagi ruas kiri. Jadi V1 sama dengan min 3 min J9 sama dibagi 1,25 plus J1,25. Pecahan ini memiliki penyebut yang berupa operasi hitung yang melibatkan bilangan kompleks, sehingga perlu dikalikan dengan kompleks konjugatnya. Penyebutnya ini kan 1,25 ditambah J 1,25, berarti kompleks konjugatnya yaitu 1,25 dikurangi J 1,25. Kemudian operasi hitung ini diselesaikan seperti operasi hitung perkalian biasa, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, sehingga diperoleh hasil min 3,75 ditambah J 3,75 min J 11,25 dikurangi 11,25 per 1,5625 ditambah 1,5625. Nah, di sini min J kali J itu sama dengan per 1, karena J kali J min 1 dikali negatif yang di min J jadi per 1. Lalu operasi hitung yang ada di pembilang ini diselesaikan, dimana yang sesama desimal dihitung dengan sesama desimal, sesama bilangan kompleks dihitung dengan sesama bilangan kompleks, sehingga diperoleh min 15 min J 7,5 per 3,125. Lalu dilakukan operasi pembagian, yaitu min 15 dibagi 3,125, hasilnya min 4,8. Min J 7,5 dibagi 31,25, hasilnya min J 2,4. Maka diperoleh hasil V1 sama dengan min 4,8 min J 2,4 volt. Nah, tadi kan ditanya I0 dari gambar rangkaian listrik yang ada di soal. I0 itu kan yang di cabang ini. Nah, di cabang ini ada V1. V1-nya itu sebesar yang hasil perhitungan tadi, min 4,8 min J 2,4 volt. Lalu di cabang tersebut juga ada R sebesar 2 ohm. Kemudian I0 itu yang ditanyakan. Jadi I0 bisa diperoleh dengan menggunakan rumus umum, yaitu I sama dengan V per R. I0 sama dengan V1 per R. V1 nya
lalu dimasukkan nilainya masing-masing, sehingga I0 sama dengan min 4,8 min J 2,4 dibagi 2. Kemudian dilakukan operasi hitung pembagian. Min 4,8 dibagi 2 itu hasilnya min 2,4. Min J 2,4 dibagi 2 hasilnya min J 1,2, sehingga diperoleh hasil I0 sama dengan min 2,4 min J 1,2 ampere. Jadi dengan menggunakan teknik supernode, besar I0 pada rangkaian listrik tersebut adalah min 2,4 min J 1,2 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Sumandani, NRP 502224109. Di sini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan tugas 1 RL2 nomor 8. Baik, di sini soalnya yaitu kita ada rangkaian listrik di mana kita harus menentukan V0 menggunakan analisa MES. Jadi yang pertama kita rubah dulu bentuk ini dan ini. Yang pertama yaitu 6 sudut 0 itu menjadi 6 dan 12 sudut 45 itu menjadi 8,5 plus J 8,5. Hal ini didapatkan dari rumus yaitu R cos theta plus J sin theta, di mana R-nya yaitu 12 dan theta-nya yaitu 45. Didapatkan hasil yang ini. Yang pertama, untuk analisa MES untuk yang loop I1 yang ini kita dapatkan plus 6 minus J dan J2 plus J2 I1 min I2 sama dengan 0. Ini min J plus J2 I1. Ini I1. Berarti min J I1 plus J2 I1 berarti tinggal J I1 plus J minus J2 I2 sama dengan ini dipindah ruas menjadi minus 6. Ini persamaan yang pertama. Untuk persamaan loop yang kedua yaitu J2 I2 min I1 minus ini yang udah kita rubah hasilnya menjadi 8,5 plus J 8,5. Terus yang sebelah sini plus 2 I2 sama dengan 0. Ini menjadi minus J2 I1 ditambah 2 plus J2 I2. Ini dipindah ruas menjadi positif 8,5 plus J 8,5. Ini persamaan yang kedua. Kita udah dapat persamaan pertama dan kedua, kita bisa menggunakan Cramer untuk menemukan I. Tapi jika dilihat dari rangkaian berikut, untuk mencari V0-nya, dilihat dari rangkaian V0 itu sama dengan, kan paralel itu tegangannya itu bakal sama. Jadi V0 itu sama dengan 2 dikali I2. Jadi kita hanya akan mencari I2 saja, kita nggak perlu mencari I1. Pertama kita buat matriksnya yaitu J min J2 2 plus J2. Terus dikali I1 I2 sama dengan minus 6 8,5 plus J 8,5. Kita cari deltanya terlebih dahulu menggunakan determinan J min J2 2 plus J2 dikali silang ini kali ini dikurangi ini dikali ini. Berarti J2 min 2 ini menjadi minus 4. Berarti hasilnya yaitu 2 plus J2. Untuk yang delta 2, kita langsung delta 2, kenapa nggak delta 1? Karena yang kita cari yaitu I2. Jadi untuk delta 2 yang sebelah sini diganti menjadi ini. Jadi J min J2 min 6 8,5 plus J 8,5. Seperti yang tadi, ini dikali ini dikurangi ini dikali ini. Maka hasilnya yaitu J 8,5 minus 8,5 minus 12 J 12. Maka hasilnya minus 8,5 minus J 3,5. Nah, berarti untuk mencari I2 sama dengan delta 2 per delta, dimana delta 2 nya minus 8,5 minus J 3,5 per 2 plus J2. Ini dikali 2 min J2 dikali sekawannya 2 min J2, maka ini hasilnya yaitu minus 17. Terus plus J 17, habis itu minus J7 minus 7 per 4 plus 4. Ini sama dengan minus 24 plus J 10 per 8. Maka hasil yang didapat yaitu minus 3 plus J 1,25. Maka V0 nya sama dengan 2 dikali I2, berarti 2 dikali minus 3 plus J 1,25, maka minus 6 plus 2,5 J 2,5. Nah, ini kita rubah menjadi bentuk fasor, di mana bentuk fasor yaitu bentuknya R seperti ini. Di mana R itu rumusnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat, di mana X sama dengan minus 6 dan Y nya yaitu 2,5. Berarti akar minus 6 kuadrat plus 2,5 kuadrat. Ini didapatkan yaitu
didapatkan yaitu 42,25, di mana akar dari 42,25 itu 6,5. Nah, untuk mencari sudutnya, rumusnya yaitu tan pangkat minus 1 Y per X. Berarti tan pangkat minus 1 Y-nya yaitu 2,5 per negatif 6. Tan minus 1, ini hasilnya yaitu minus 0,4166 dan seterusnya. Berarti tan pangkat minus 1 dari minus 0,4166 yaitu minus 22,6. Maka V0-nya yaitu bentuknya seperti ini, R-nya yaitu 6,5. Sudut minus 22,6 derajat volt. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan soal nomor 9. Perintahnya adalah dengan menggunakan teknik supermesh, tentukan besar I0. Nah, jadi kita misalkan ada 4 loop. Misal ini adalah loop pertama, kedua, ini loop ketiga, ini loop keempat. Lalu kita tentukan persamaan KVL dari loop tersebut. Mulai dari loop 1, dari resistor 1 ohm di sini, ini persamaan 1. Lanjut ke loop 2. Karena di sini ada sumber arus, maka I2-nya sama dengan 4 sudut 30. Kita ubah jadi bentuk kompleks. Cos 30 sama dengan setengah akar 3. Dan 30 sama dengan setengah. Maka akar 3 per 2 itu sama dengan 0,866. Jadi I2-nya adalah ini persamaan 2. Lanjut ke loop selanjutnya. Karena ditemukan ada sumber arus di antara loop 3 sama loop 4, maka ini bisa kita sebut sebagai supermesh. Nah, jadi kita hitung dari sini ke sini. Mulai dari resistor 1 ohm, nah, karena V sama dengan I dikali R, maka Vx sama dengan I4 dikalikan dengan hambatan 1 ohm. Maka Vx adalah I4. Kita masukkan ke situ. Dan ini adalah persamaan supermeshnya.
karena yang dicari adalah I0, maka I0 itu dia searah sama I1 dan kebalikannya I2. Nah, di sini minus I2. Nah, karena di loop kedua kita udah tahu nilai I2, maka tinggal mencari nilai I1. Cara nyarinya adalah kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, kita ilangin I3-nya. Kita ambil lagi persamaan dari loop pertama. Udah, dari sini kita tinggal masukin nilai I2 nya supaya bisa ketemu nilai I1. I2 nya sama dengan ini. Karena J pangkat 2 itu sama dengan min 1, maka ini bisa kita langsung tulis sebagai minus 2. Sama dengan kita mengalihkan pembilang sama penyebutnya dengan konjugatnya. Nah, terus balik lagi ke yang tadi, kita tahu IO itu adalah I1 dikurang I2. Maka I2-nya tadi adalah ini. Ini habis, min J2 dikurangi J2 sama dengan J4 ampere.
Pembahasan untuk nomor 10 dengan metode superposisi. Yang pertama, sumber mati, lalu menjadi open circuit, yang dimana rangkaiannya jadi berbentuk seperti ini. Pada kasus ini, V0-nya V01 karena nanti ada 2 kasus. Lalu untuk sumber tegangannya kita ganti jadi 6 volt karena 6 sudut 0 itu 6 aja. Lalu kita mencari impedansinya. Yang pertama impedansi paralel. Impedansi yang di kanan atau yang ditanya, yang dimana tinggal ditambah 1 ohm dari impedansi paralel, dan impedansi totalnya sisa 1 hambatan lagi kan, jadi ditambah 1 ohm lagi. Setelah itu kita mencari V0 satunya, yang dimana V sumbernya 6, Z kanannya per Z total. Karena J yang nggak bisa dibawa, jadi kita kaliin. Dan inilah hasil untuk V0 satunya. Kedua, kita mematikan tegangan sumbernya, yang dimana akan menjadi short circuit. Untuk kasus yang ini, V0-nya V02. Dan untuk mempermudah perhitungannya, kita akan memparalelkan hambatan yang dilingkari dan mentransformasikan sumber arus menjadi sumber tegangan. Sama seperti sebelumnya, kita mencari impedansinya. Yang pertama impedansi paralel. Lalu untuk impedansi totalnya, lalu kita langsung mencari V02-nya. Berikut adalah nilai V02 yang dicapai, lalu kita mencari V0-nya dengan menambahkan kedua V01 dan V02. Hasil akhirnya ada 76/13 minus 10/13J. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.